Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in faman tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam yang cerah ini patut kita mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menghaturkan alhamdulillahirabbil alamin. Kajian online dalam dunia maya, ngaji online pada malam hari ini bertemakan yaitu bid'ah yang sering digaung-gaungan oleh minhum, aliran-aliran selain ahli sunnah wal jamaah. Sering kita dituduh amalan-amalan itu bid'ah. Apakah bid'ah itu sebenarnya? Dalam kajian ahli sunnah wal jamaah diterangkan dalam kitab Bariqatul Ahmadiyah ala syarhi tariqatil Muhammadiyah. Dalam kitab Bariqatul Ahmadiyah ala syarhi tariqatil Muhammadiyah. Al-bid'atu kismani. Al-bid'atu utawi bid'ah kismani iku dua bagian. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Bukan hanya amalan itu bid'ah seperti sesat. Kita perlu memahami apa itu bid'ah yang sebenarnya. Bid'ah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-lughawiyatu, yaitu bangsa lughawiyah. Bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa bermakna kullu syai'in mustahdasin ibadatan kanat au adatan. Kullu syai'in utawi saben-saben swiji. Al-lughawiyatu utawi kang bangsa lughawiyah kullu syai'in iku saben-saben swiji. Mustahdasin kang den anyar-anyarake. Ibadatan iku bangsa ibadah. Kanat ana apa kullu syai' au adatan utawa bangsa yaiku adah kebiasaan. Yang dinamakan bid'ah secara lughawiyah adalah setiap perkara yang didatangkan baru, dianyar-anyarke, ataukah perkara itu sebangsa ibadah atau sebangsa adah kebiasaan. Itu secara makna lughwi. Watang qasimu lan dibagi apa bid'ah ala khamsati aksamin ing atase 5 pira-pira perkara. Bid'ah itu dibagi menjadi 5. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat. Yang kedua, asyara'iyatu utawi kang bangsa syariat utawa kang bangsa definisi, kang bangsa ta'rif. Yang dinamakan bid'ah adalah az-ziyadatu iku tambah, nambahi fiddini ing dalem agama, awin nuksoni utawa ngurangi minhu saking agama, al-hadisani kang anyar karone, nambahi apa ngurangi sing dianyar-anyarno, ba'das sahabati ing dalem sakwise sahabat, bi ghairi idnin kelawan tanpa ana izin, minasyari'i saking hukum syara', la kaulan ora pengucap, ora dawuh, wala fi'lan lan ora penggawe, wala sharihan lan ora ceplos, wala isyaratan lan ora isyarah.
keterangan dari kitab Bariqatul Ahmadiyah ala syarhi Tariqatil Muhammadiyah. Yang dinamakan bid'ah secara istilahi adalah menambah atau mengurangi hukum agama. Menambah atau mengurangi hukum agama yang ditambah dan dikurangi tadi setelah sahabat tidak dalam koridor dengan izin atau cocok dengan hukum syariat. Itu yang dinamakan bid'ah. Perlu digarisbawahi, dalam kitab Bariqatul Ahmadiyah, bid'ah itu dibagi menjadi 5. Bukan hanya sidik-sidik sesat. Sesat kulu bid'atin dolalah wa kulu dolalatin minan nar. Bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan akan masuk dalam neraka. Itu betul hadis. Dawuhnya seperti itu. Tetapi perlu ada pembagian tuh bid'ah yang hukumnya haram. Wa tanqasimu ala khamsati aqsamin, bid'ah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah bid'ah fardu kifayah. Orang melakukan bid'ah malah hukumnya fardu kifayah. Apa itu? Yaitu orang yang mondok, orang yang mengaji nahwu dan shorof, termasuk bid'ah fardu kifayah. Karena zaman Rasulullah SAW tidak dicontohkan ngaji nahwu shorof, tidak didawuhkan. Tetapi saking pentingnya mengaji nahwu shorof lughat, maka ngaji belajar nahwu shorof hukumnya adalah bid'ah, tapi bid'ah yang fardu kifayah. Kalau satu desa tidak ada yang belajar nahwu shorof, maka satu desa itu terkena dosa. Makanya dilakukan hukumnya malah fardu kifayah. Yang kedua, bid'ah yang haram. Inilah bid'ah yang untuk menghantam ahli sunnah. Sidik-sidik bid'ah. Bid'ah yang haram adalah bid'ah yang berpendapat menolak Al-Quran. Itu adalah bid'ah. Bid'ah haram itu dilakukan haram. Bahwasanya Al-Quran itu adalah hak, benar. Orang yang menolak Al-Quran hukumnya adalah bid'ah yang haram. Yang ketiga, bid'ah sunnah dilakukan malah harus untuk ganjaran mendapatkan pahala. Seperti apa? Seperti sholat tarawih, sholat witir berjamaah ketika bulan suci Ramadan. Sholat tarawih itu bid'ah berjamaah. Karena zaman Rasulullah SAW tidak pernah sholat tarawih itu berjamaah. Sekarang dilakukan sholat tarawih berjamaah malah hukumnya sunnah. Jadi sunnah melakukan bid'ah salah satu adalah sholat tarawih. Itu hukumnya sunnah. Yasinan hukumnya sunnah, bagus. Walaupun dulu tidak dilakukan, sekarang dilakukan, hukumnya adalah boleh. Tahlilan hukumnya sunnah, dilakoni mendapatkan ganjaran dan pahala walaupun bid'ah. Jadi tidak semua bid'ah itu dolalah dalam kitab Bariqatul Ahmadiyah. Yang keempat adalah bid'ah makruh. Orang yang melakukan bid'ah hukumnya makruh. Apa itu contohnya? Menghias masjid. Masjid dihias kaligrafi, masjid diperbaiki yang bagus, ada ukir-ukirnya, ada ornamennya. Hukumnya adalah makruh karena zaman Rasulullah SAW tidak dicontohkan. Sahabat pun tidak melakukan seperti itu. Sekarang banyak yang melakukan, hukumnya makruh. Artinya apa? Kalau ditinggalkan sunnah mendapatkan pahala, kalau tetap dihias hukumnya tidak apa-apa. Itu makruh. Yang terakhir, yang kelima adalah hukumnya al-bid'atu mubah, bid'ah yang mubah atau boleh-boleh saja. Contohnya apa? Makan, minum. Kita makan sate, bakso dulu udah ada. Tapi sekarang hukumnya bid'ah
bid'ah itu boleh. Naik kendaraan, kita haji naik pesawat, hukumnya sunnah. Hukumnya adalah mubah bid'ah seperti itu. Dulu Rasulullah naik onta, naik kuda, kita naik sepeda motor, pakai sandal berbagai macam merek, hukumnya adalah mubah, sah-sah saja. Tidur pakai spring bed, pakai kelasa, hukumnya mubah. Itulah perbandingan antara, yaitu definisi takrif tentang bid'ah. Garis bawahnya adalah tidak semua bid'ah itu sesat, tidak semua bid'ah itu jelek. Bid'ah bahkan ada yang sunnah, bid'ah ada yang fardu, dan bid'ah ada juga yang haram, yang sesat, ada yang makruh, dan ada yang mubah. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini melakukan bid'ah, tapi bid'ah itu malah diperintah oleh agama dan diperintah oleh hukum syar'i. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.